Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Kamis 9 Januari 2025. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan dari Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur bagi-Mu Tuhan Allah di pagi yang indah ini. Terima kasih perkenan dan kasih-Mu memberikan hari baru bagi kami. Dan pagi hari ini kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus. Dimampukan dan dilayakkan memahami firman Tuhan. Dan melakukan di tengah-tengah hidup ini. Berfirmanlah ya Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan. Hikmat dan kebodohan sia-sia belaka. Aku berkata dalam hati, baiklah, aku hendak mencoba kegirangan, nikmati kesenangan, tetapi lihat itu pun sia-sia. Tentang tawaria aku berkata itu bodoh. Dan mengenai kegirangan apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan merengkuh kebebalan. Sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia. Untuk dilakukan di bawah langit. Selama hidup mereka yang pendek. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Mendirikan bagiku rumah-rumah. Menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku membuat bagiku kebun-kebun dan taman-taman. Serta menamainya dengan berbagai pohon buah-buahan. Aku membuat bagiku kolam-kolam air untuk mengairi hutan. Pohon-pohon muda dari sana. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku juga mempunyai banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku juga mengumpulkan bagiku perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mengambil bagiku para penyanyi pria dan wanita, dan banyak selir kenikmatan anak-anak manusia. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam semua itu hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apa yang pun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita atas segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meninjau segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku. Dan segala jerih payah yang telah kulakukan untuk itu. Lihatlah. Semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tidak ada yang bermakna di bawah matahari. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita. Menikmati hidup dalam tuntunan hikmatnya. Umperasai katuan situru kakinana. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Siapa yang tidak menginginkan kesuksesan dan kemakmuran dalam hidupnya? Tentu tidak ada. Realitas memang hampir setiap orang bukan hanya sekedar menginginkan, melainkan juga sungguh-sungguh memperjuangkan kesuksesan, kekayaan, kemakmuran dengan sekuat tenaga dan daya. Sehingga pernyataan yang sering kita dengar mengenai dua hal yang paling diinginkan orang dalam hidup ini, yakni tahta dan harta, menjadi benar adanya. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 11 terungkap dua hal yang begitu diinginkan oleh manusia dalam hidupnya, yakni harta dan tahta, bahkan wanita. Semuanya telah dicapai dan dinikmati oleh pengkhotbah, yaitu Salomo. Bahkan Salomo begitu terkenal melebihi para pendahulunya. Dengan semua pencapaiannya itu, semestinya Salomo lah orang yang paling bahagia lahir batin. Namun
dari hasil penyelidikannya atas hidup yang dijalaninya, serta semua yang telah dicapai dan dinikmatinya, ia justru menyimpulkan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah sungguh menyadari bahwa semua yang telah dicapai dan dinikmati secara melimpah, yakni kekayaan, kuasa, kehormatan, ketenaran, kejayaan, dan kesenangan seksual, semuanya itu akan berlalu dalam waktu yang singkat dan berakhir sia-sia. Kata kunci yang digunakan dalam kitab ini adalah hevel, yang artinya tarikan nafas, nafas pendek yang singkat. Pengkhotbah memahami hidup ini rapuh, rentan, singkat atau pendek, hanya seperti tarikan nafas. Hidup ini sesingkat nafas yang cepat berlalu, namun hanya itu yang kita miliki. Ibu bapak saudara-saudara, karena hidup kita di dunia ini ibarat tarikan nafas saja, sangat singkat, maka kita harus berhikmat dan bertanggung jawab dalam menjalaninya. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini hendaknya dilakukan dengan hikmat dan dalam takut akan Allah. Demikian juga setiap hal yang kita peroleh dan nikmati dalam hidup ini, kita nikmati di dalam Dia. Sebab segala sesuatu bersumber dari Dia. Dan pada akhirnya segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan pula kepadanya. Hanya ketika kita di dalam Dialah, maka kita akan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Firman-Mu pagi hari ini kami dengar, sungguh-sungguh memberikan kekuatan dan kesegaran yang baru menjalani hidup ini yang terus tinggal di dalam Kristus. Maka kami memahami dan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Kehidupan ini seperti tarikan nafas singkat pendek. Karena itu kami mau mengisi dengan kebenaran firman Tuhan dan terus memuliakan Engkau. Bapa di sorga, berkatilah hidup kami hari ini dalam tugas pekerjaan, usaha, pelayanan, perjalanan kami. Berkatilah pemimpin kami, bangsa dan negara ini. Berkatilah umat-Mu dimanapun, yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan. Anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang berkati, dalam pendidikan bangku sekolah kuliah peliharakan. Mencari pekerjaan karuniakan yang terbaik, yang berulang tahun. Sempurnakan sukacita mereka, orang tua kami dalam masa-masa menikmati usia indah, berkati. Perjuangan hidup kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memelihara dan memberkati kami. Hidup ini sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Ini doa kami datang padamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian waktu teduh Tuhan berkati kita hari ini.